anak itu aja juga nurut kok sama aku. Di saat waktu sama aku waktu dia nggak mau ketemu bapaknya, aku selalu datang nggak gitu. Aku galakin dikit aja lah. Ini juga tadi kan sempat bahas di studio bahas sudah somasi suami 2 kali, terus sulit untuk ketemu sama anak gitu. Itu gimana kak sekarang perkembangan? Perkembangannya ya masih kayak gitu, masih susah. Perkembangannya nggak bisa. Lebaran aja aku nggak ketemu, ya kan? Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu juga kenapa. Semua kan ya anak-anak itu masih anak-anak, masih anak umur 8 tahun, masih anak umur 10 tahun. Jadi kalau dibilang bingung juga aku kalau dibilang anaknya, nggak bisa azas bilang anaknya yang mau, karena anak itu aku tahu lah dia nurut kok sama bapaknya bilang sana, bapaknya bilang sini. Anak itu aja juga nurut kok sama aku. Di saat waktu sama aku waktu dia nggak mau ketemu bapaknya, aku selalu datang nggak gitu. Aku galakin dikit aja lah. Ya namanya anak masih umur segitu, bukan umur 17 tahun yang dia bisa memilih gitu. Dia nggak ada hak pilih, dia nggak ada hak prerogatif, dia nggak ada. Hak anak apa? Cuma dikasih makan, dikasih sekolah, dikasih agama yang benar, pendidikan yang layak untuk budi pekertinya, dikasih fasilitas untuk bermain dia. Itu hak anak ya. Udah saya pelajari itu semua. Dengan kasus ini alhamdulillah ya, memang ada kesulitan, pasti ada hikmah ya. Dengan ini yang aku jalanin ya, aku jadi banyak belajar, banyak ketemu orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Dan dari laporan KPAI sampai sekarang pun aku nggak dipanggil lagi, tidak dikonfirmasi lagi. Padahal Pak Aris itu sempat ngomong, Ibu, nanti saya akan mediasiin sama anak, saya akan perjuangkan hak anak dan hak ibu, untuk bagaimana kan setelah dia dapat klarifikasi dari aku. Tapi terus sekarang nggak ada tanggapan, nggak ada apa. Malah opini yang bergerak di luar kan adalah dia tidak nyaman, ini dan itu di luar segala macam, dengan keluarga baru, dengan segala macam. Katanya dia punya baby gitu kan, aku punya baby, terus ya udah. Padahal kan nggak sama sekali, itu jauh dari kebenaran. Akhirnya tuh itu anak mereka aja yang nunggu babynya lahir aja mereka. Berarti alasannya sama ini karena keasalnya punya keluarga baru, jadi tidak. Ya intinya karena intinya karena aku udah nikah lagi gitu aja kali ya. Tagline-nya lebih aku bold aja lah sekarang lah gitu. Tapi kan apapun itu nggak bisa dibilang kenapa begini kenapa begitu. Ya udahlah, namanya juga udah takdir, mau ngomong apa ya kan. Urusannya urusan anak. Gimana anak itu udah, gimana tumbuh kembangnya anak, gimana anak itu bisa mendapatkan kehidupan tetap layak. Sudah anak sudah korban, dapat korban cerai, sudah korban ibu bapaknya pisah, pasti dia sendiri. Jangan ditambah-tambah lagi sama hal-hal yang ujaran kebencian. Ujaran kebencian seperti apa sih, Syah? Ya kalau dia ngomongin aku yang jelek-jelek depan anak, menurut kamu ya anak tuh ngehargain aku apa enggak kan? Sama aja kayak aku
kalau ngejelekin bapaknya, mungkin nggak tuh anak bakal nurut sama bapaknya, mungkin. Tapi karena setelah pisah, nggak pernah, aku nggak ada satu terselip pun kata untuk ini gini, walaupun apapun aku tahu nggak ada. Dan karena bukan karena siapapun aku lakuin itu, karena aku bukan anak yang aku mau jadi media untuk itu. Dan urusan orang kalau sudah bercerai kan urusan kita sudah selesai gitu, urusan udah selesai dunia dan akhirat, jadi mau ngapain lagi, mau diurus gitu kan. Ya udah, kecuali anak ini masih baby, anak ini tuh juga udah punya telepon, udah bisa tinggal izin janjian gini, dan aku longgarin sih. Tapi kenapa pas dia malah nggak bisa gitu, itu kan the big questionnya gitu. Terus sekarang dibalikin, oh atas dasar itu anaknya yang nggak bisa gitu. Nggak ada naungan hukum, satu nggak ada naungan hukum, satu tidak ada hak asuh, ketiga tidak ada hak anak untuk memilih, karena anak itu belum pakai logika dan logis dia dalam menganalisa sesuatu yang baik, memilah yang benar, yang salah. Tapi aku nggak bilang bapaknya salah, maksudnya keadaan yang mungkin membuat orang macam-macam kan, bereaksinya macam-macam. Tapi komunikasinya gimana Kak sama anak sendiri? Oh, jarang banget. Tadi mungkin telepon karena aku dari tadi menelpon kan, karena live susah. Baru diangkat. Kemarin juga macam-macam lah alasannya. Tapi kalau untuk komunikasi sendiri itu masih diawasin sama mantan suami nggak sih Kak? Kayak tadi telepon tuh sebenarnya pakai HP mantan suami Kak atau Oh enggak, aku nggak pernah. Handphone anak aja. Sempet tadi nangis juga Kak, karena nggak pernah ketemu atau gimana tadi pas nelfon? Setiap nelfon hampir menangis aja. Karena kangen atau? Iyalah, karena Kalau aku sih kan yang pengen dilakuin sama anak yang belum Kak Asya dicapai gitu sampai Yang pengen sekarang dilakuin gitu. lagi. Kan dari Lebaran juga belum ketemu kan gitu. mau holiday mau ya selayaknya kayak biasa aja. Sebenarnya aku tuh nggak mau ribet gitu, dan aku orangnya nggak ribet juga. Aku nggak pernah ngurusin uang, aku nggak pernah ngurusin ini kenapa begini, kenapa lo nggak ini, kenapa nggak enggak ke situ. Arah aku tuh hidup aku, arah aku nggak ada ke situnya. Uang buat aku bisa dicari, kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa. Jadi dan menghargai, memanusiakan manusia itu penting. Bukan aku sok suci, tapi memang iya. Jadi kalau misalnya masalah uang itu sorong banyak banget yang nggak perlu aku ngomong, dia pun tahu dan semua. Untuk bekali anak-anak aja di ini segala macam, aku nggak ada, aku minta. Karena memang harga diri aku nggak di situ, intinya gitu aja. Saya sendiri melakukan kedepannya apa nih Kak buat perjuangin anak selain tadi ke KPI ya? Kemana tuh? KPI kan aku yang diaduin, bukan aku yang ngadu. Nah selain itu Kak Asyanya mau buat anak seperti apa? Atau mau ke Komnas kan? Atau mau Usaha lain. Karena kan sekarang ini kan anak-anak nggak disekolahin. Yang lebih parahnya nih anak-anak nggak disekolahin. Nah yang nggak disekolahin ini yang harus di repair lah, yang harus dirapiin gitu. Kenapa? Karena kata dia alasannya dengar dibully, entah sekolahnya bisa saya tuntut, aku bilang gitu, karena aku udah nggak boleh. Tapi aku udah cross check nggak dibully ya, nanti kan mungkin ngarang kali ya gitu. Jadi ini kasihan kan anak-anak butuh pendidikan yang layak. Karena kan di sekolah
sekolah di rumah kan beda. Kalau di sekolah kan dia ketemu banyak teman, dia bersosialisasi, dia bisa kreatif, banyak kegiatan-kegiatan yang memang yang di sekolah di rumah nggak akan mungkin gitu. Kayak ekskul, dia bisa dancing, dia everything. Jadi jangan renggut lah kebahagiaan mereka dengan hal yang kita lihat hanya ibu kita aja. Karena selama mereka di sana, aku nggak pernah renggut kok. Bisa aja aku ambil di sekolah, but aku nggak lakuin itu karena memang yang aku pikirin ya mereka pendidikan anak. Gimana ya orang tua kalau nggak mikirin pendidikan anak, aku bingung juga tuh. Jadi itu makanya kenapa aku somasi gitu. Karena ya nggak bisa, nggak didiemin, nggak bisa udah kelewatan gitu. Kalau yang lain kayak teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, Marwa ngejalanin tetap anaknya di sekolah. Tapi Kak Asya sendiri nih kalau lagi teleponan sama anak tuh nanti suka cerita gini sih, mah kenapa sih kayak gini gitu. Malah banyak yang ngejelekin, banyak yang nge-tag aku, banyak yang bilang banyak lah gitu, nggak perlu aku ngomong. Jadi ya Allah nggak tidur, itu aja. Selama dilarang ketemu sama anak, komunikasi juga jarang tuh, kalau Kak Asya sendiri dapat informasi perkembangan tentang anaknya dari mana sih Kak? Memantau sendiri Kak ke sekolahnya atau gimana? Gimana ke sekolah, sekolahnya aja nggak disekolahin, nggak tahu. Doa aja. Nggak sama sekali nggak tahu perkembangannya gitu. Katanya homeschooling mana gurunya, aku selalu tanya mana fotonya. Karena kan aku yang pemegang hak asuh, aku berhak untuk tahu. Dan mereka sekolah kan aku yang bayarin semuanya, pangkalnya segala macam. Nggak bisa seenak-enak dia dong. Harus ada konfirmasi kalau memang niatnya baik, kan gitu. Balik lagi ke niatnya. Kalau memang niatnya tulus, memang buat jaga anak, buat kembang anak baik, pasti semuanya. Nggak mau ngomong sama aku ya apa, aku juga nggak mau bicara gitu. Tapi kan aku juga punya keluarga, atau teks aja gitu. Udah inilah, masih banyak way out untuk bisa dibicarakan musyawarah. Aku juga punya lawyer yang bisa dihubungi kapan aja gitu aja. Jadi maksudnya sesimpel itu sebenarnya kalau nggak mau ribet. Tapi kalau mau ribet ya jadinya kasihan. Sebenarnya bukan kasihan akunya, kalau akunya sih insya Allah ya sedih, karena aja sedih gitu. Tapi kan aku sudah wanita dewasa, aku bisa mengatur semua emosi dengan kekuatan, dengan insya Allah bantu, pasti aku yakin Allah Rasul bantu. Aku berdiri tegap, tapi yang harus lebih dipikirkan adalah anak-anak ini mau jadi apa ini itu aja. Dari sifat, dari sikap, dari pendidikan, mau jadi apa anak ini. Karena aku tahu anak-anakku anak-anak pintar, dia selalu, apalagi yang kedua, nggak pernah nggak ranking dari TK. Jadi sayang banget, itu aja aku sesat. Berarti Kak Asya pengen perjuangin buat anak-anak nanti ke rumah agar bisa sekolah lagi Kak berarti? Loh iya dong, dia harus sekolah, mereka harus sekolah, mereka harus dapat pendidikan yang layak dan baik dan benar gitu. Nggak bisa enggak. Tapi Kak Asya ada kayak kepikiran perasaan kalau dia dipaksa nggak sih Kak untuk nggak sekolah? Ya mungkin ya, aku nggak bisa judging, tapi ya apa gimana kan gitu. Nggak mungkin lah tuh anak nggak mau sekolah, karena kepala sekolah ini ngomong sih sama aku gitu, anaknya diem aja gitu. Dan anak ini kan sekolah sama aku terus dari rumah, nggak pernah kata-kata malas sekolah mah gitu. Jarang, itu pun sekali-sekali kalau dia lagi capek, kalau malamnya jalan sama kita malam atau tidurnya malam gitu. Dia punya sahabat, dia punya
bestie sekarang ya, dia lagi seru-serunya lah, lagi happy-happy. Berarti anak nggak terlalu mikirin ya kak masalahnya. Tapi tahu nih kan maksudnya permasalahan antara misalnya kakak yang dipersulit untuk ketemu sama dia kayak gitu. Ya mungkin dia lebih tahu, tapi mungkin dia nggak bisa ngomong. Itu aja yang sedihnya kan adalah anaknya nggak bisa bicara. Tapi kalau kakak tuh ada coba untuk kayak misalnya kan untuk nenangin dia gitu, untuk menghibur supaya nggak kepikiran, kan nggak bisa nih ngajak dia jalan-jalan. Kalau untuk comfort dia dari larangan ini kayak gimana sih kak? Misalnya dari telepon tuh suka nenangin gak sih? Benar. Oh, oh ini kayak yang tadi ini kan maksudnya kalau nenangin anak gitu tentang masalah ini gitu, meskipun nenangin Kak anak Asya bisa aja- ketemu Kak Asya, ataupun misalnya anak tahu kalau misalnya Kak Asya sama papanya lagi ada masalah gitu. Cuma kan makin sulit ketemu nih, cara nenangin cara Kak Asya itu kayak gimana sih biar anak-anak gak terlalu kepikiran kayak gitu. Ya kayak tadi, aku paling cuma sama sayang kalian, jangan lupa sholat, selalu WhatsApp aku tiap hari, aku telepon setiap saat, sehari paling nggak sekali 2 kali. Ya diangkat ya wes nggak apa-apa, aku WhatsApp terus pagi, malam, jangan lupa minum susu, jangan lupa sholat, jangan lupa doain, kayak gitu aja terus. Ya tetap aku melakukan apa yang harus aku lakukan sebagai ibu. Tapi kalau dukungan dari suami kakak yang sekarang sendiri seperti apa kak untuk Kak Asya? Kalau dia sih masya Allah, dia selalu bilang aja, yang penting kamu lakuin tetap doa, karena doa itu adalah yang paling kabul dari semua ini, doa. Itu aja sih. Jadi dia selalu kuatin, mama juga, kakak, banyak lah yang nguatin aku gitu, alhamdulillah. Tapi apapun itu aku memang sulit, memang maksudnya sulit di dalam situasi ini, agak sulit, cuman but okay, I'm okay. Aku cuma lebih kesian sama anaknya, anak yang dari pingpong aja, siap itu aja. Kadang ya namanya kita ibu ya, kalau ibu itu pasti kan, aku kerja dari dulu, mereka dari lahir sampai buat siapa sih kalau bukan buat mereka. Terus tiba-tiba dengar kabar mereka nggak dapat pendidikan yang layak, mereka nggak dapat ini, mereka susah ya, hati tuh kayak kok bisa ya? Padahal gue aja nggak sebegininya, nggak tega. Karena gimana juga mereka ini kan akan besar, mereka akan membina satu rumah tangga yang mereka akan didik anak-anak mereka, mereka akan manut harus sama suami mereka gitu. Ya, kalau dididik dan dari kecilnya sudah pondasinya nggak kuat, ya aku cuma berdoa aja, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, Allah bisa balikin lagi semua dengan kayak sedia kala gitu. Karena pada prinsipnya aku nggak ada pengen menjauhin apapun, yang ada aku dijauhin. Tapi suami yang sekarang juga kayak ngasih ke Kak Asya untuk bawa anak-anak bareng-bareng sama Kak Asya sama suami kan dari Kak tinggal. Ya kalau dia sih selalu lah dia bilang, tapi terserah Asya. Tapi dia bilang jangan khawatir, itu sama papahnya. Dia bilang selalu gitu, dia kuatin aku selalu gitu, sama papahnya, dia sama neneknya, dia pasti gonna be fine ya, dia nggak akan, papanya pasti mikir yang lebih baik. Aku bilang ya, kalau untuk itunya aku agree, setuju untuk itunya. Mungkin papanya nggak akan membiarkan panas, kehujanan, kepanasan ya, tapi dengan mental aja, aku bilang lebih ke mentalitas anak-anak aja, itu aja sih. Berarti suami sekarang benar-benar netral sama yang mendukung banget Kak Asya dan anak.
iyalah pasti. Dia sih sama sekali nggak ada dia jalan begini ya, dia malah yang kuat, pokoknya yang kuat. Semua kan hidup memang ada problem masing-masing, jadi jangan you yang pusing kan, you harus oke gitu. Anak-anak, ingat anak-anak sama bapaknya kan nggak mungkin bikin anak-anak susah gitu. Bilang ya iya memang kalau untuk makan untuk dia happy mungkin nggak akan bikin susah, tapi untuk sekolah ya ini yang bikin aku pusing kan gitu. Nah, ya udah kali dia berdoa karena hanya doa yang bisa merubah semua. Ya itu aja dia nguatin aku ya, aku jadi mortaf karena ini memang iya sih, aku pikir nggak ada hal selain mustajab doa ibu. Makasih ya, doain ya guys. Selesai. Iya.